Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Perkenalkan, nama Pak Iwan dari Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Ayo semangat, belajar dari rumah agar kita tetap sehat dan masa depan tetap cerah. Tahukah kalian rumus kimia dari garam dapur, asam cuka, dan amonia? Ya, garam dapur adalah NaCl, asam cuka adalah CH3COOH, dan amonia adalah NH3. Terdiri dari beberapa unsur, zat tersebut yang lebih dari satu unsur. Kenapa demikian? Kenapa tidak hanya satu unsur? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, pada video kali ini kita akan belajar tentang ikatan kimia. Nah, anak-anak, tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah agar memahami tentang pembentukan ikatan ion. Yang kedua, memahami tentang pembentukan ikatan kovalen, kovalen rangkap 1, rangkap 2, rangkap 3, dan kovalen koordinasi. Dan yang terakhir adalah memahami tentang ikatan logam. Materi yang pertama adalah tentang ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat adanya serah terima elektron. Unsur-unsur dengan elektron valensi kurang dari 4 cenderung ingin melepaskan elektronnya, membentuk ion positif atau disebut dengan kation. Sedangkan unsur-unsur dengan elektron valensi lebih dari 4 akan cenderung menangkap elektron membentuk ion negatif atau disebut dengan anion. Unsur-unsur yang biasanya membentukkan ikatan ion adalah unsur-unsur logam dan non-logam. Ikatan ion pada NaCl. Na memiliki elektron valensi 1, dia akan melepaskan satu elektronnya. Cl memiliki elektron valensi 7, dia akan menangkap satu elektronnya. Ilustrasi, Na dengan satu elektron valensi di kulit luarnya dan Cl, maka Na akan melepaskan satu elektronnya dan ditangkap oleh Cl, sehingga terbentuklah Na positif dan Cl negatif, membentuk senyawa ion NaCl. Ikatan ion pada MgCl2. Mg memiliki elektron valensi 2, sehingga dia akan melepaskan 2 elektronnya. Cl memiliki elektron valensi 7, maka akan menangkap 1 elektron, sehingga Mg membutuhkan 2 Cl untuk menangkap 2 elektron yang akan dilepasnya, sehingga 1 elektron akan dilepas ke Cl. Yang pertama, 1 elektron akan dilepas ke Cl. Yang kedua, terbentuklah Mg2 positif dengan 2 Cl negatif, sehingga terbentuklah senyawa ion MgCl2. Nah, anak-anak, kalian telah mempelajari tentang ikatan ion. Nah, materi yang kedua kita akan belajar tentang ikatan kovalen. Apa itu ikatan kovalen? Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi akibat adanya pemakaian bersama pasangan elektron. Ikatan dari dua unsur yang berikatan. Biasanya unsur-unsur yang berikatan kovalen adalah unsur-unsur non-logam dengan unsur-unsur non-logam. Ada beberapa jenis ikatan kovalen. Yang pertama, ikatan kovalen tunggal. Yang kedua, ikatan kovalen rangkap 2. Yang ketiga, ikatan kovalen rangkap 3. Dan yang keempat, ikatan kovalen koordinasi. Mari kita bahas satu persatu. Contoh ikatan kovalen tunggal pada H2. H, 1 elektron valensi, butuh 1 elektron agar duplet, sehingga jika digambarkan seperti ini, H akan bergabung. H yang pertama sudah memenuhi keadaan duplet, H yang kedua sudah memenuhi keadaan duplet, sehingga terbentuklah ikatan kovalen tunggal. Contoh ikatan kovalen rangkap 2 O2. O dengan 6 elektron valensi butuh 2 elektron agar oktet.
O yang pertama dan O yang kedua sama-sama butuh 2 elektron, sehingga jika digabungkan seperti ini, yang pertama telah memenuhi kaidah oktet, O yang kedua telah memenuhi kaidah oktet, sehingga terbentuklah ikatan kovalen rangkap 2 O2. Contoh ikatan kovalen rangkap 3 pada N2. N 5 elektron valensi butuh 3 elektron agar oktet. N yang pertama dan N yang kedua sama-sama butuh 3 elektron, sehingga akan bergabung. N yang pertama telah memenuhi keadaan oktet, N yang kedua telah memenuhi keadaan oktet, sehingga terbentuklah ikatan kovalen rangkap 3 N2. Contoh ikatan kovalen koordinasi pada NH4 positif. Ikatan kovalen koordinasi ada satu unsur yang menyumbang 2 elektron untuk berikatan. Pada kasus ini, ada satu unsur H yang tidak memiliki elektron sama sekali, yaitu NH positif. N dengan 5 elektron valensi butuh 3 elektron agar oktet. H1 butuh 1 elektron agar duplet, sehingga untuk NH4 positif berarti ada 3 H yang tidak bermuatan dan ada 1 H positif yang tidak memiliki elektron sama sekali. Maka N akan memberikan 2 pasangan elektronnya kepada H positif, sehingga jika digambarkan seperti ini, H yang pertama yang mendapatkan sumbangan elektron dari N sudah memenuhi kaidah duplet. H yang kedua juga sudah memenuhi kaidah duplet. Begitu juga dengan yang ketiga dan yang keempat. Begitu juga dengan N yang telah memenuhi keadaan oktet, sehingga terbentuklah ikatan kovalen koordinasi NH4 positif. Materi yang ketiga adalah ikatan logam. Logam-logam yang sejenis akan berkumpul dan membentuk kristal logam. Contohnya besi, aluminium, tembaga, dan lain-lain. Seperti yang kita ketahui, unsur logam cenderung ingin menjadi kation-kation dan elektron akan berkumpul membentuk kisi kristal ikatan logam. Dijelaskan oleh teori lautan elektron atau awan elektron, di mana kation-kation di dalam kristal logam tidak bergerak dan dikelilingi oleh elektron valensi yang bergerak bebas. Ikatan antara kation-kation dengan elektron valensi inilah yang membentuk ikatan. Ikatan kimia merupakan gaya yang mengikat atom-atom dalam suatu molekul atau senyawa. Ikatan ini terbentuk agar atom mencapai kestabilan, umumnya dengan mengikat kaidah oktet. Terdapat 3 jenis utama ikatan kimia, yaitu ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Ikatan ion terjadi akibat transfer elektron dari suatu atom ke atom lain, biasanya antara logam dan logam. Ikatan kovalen terbentuk melalui pemakaian pasangan elektron bersama antara atom non logam. Sedangkan ikatan logam terjadi karena adanya gaya tarik antara ion logam positif dan elektron bebas di sekitarnya. Pemahaman ini tentang ikatan kimia sangat penting karena menjadi dasar dalam menjelaskan sifat fisika dan kimia suatu zat seperti titik leleh, kelarutan, dan konduktivitas listrik.